Nah, kita mulai dari what is narrative text. Does anyone know what is narrative text? No, not yet. Ya? Nah, jadi narrative text itu it's a type of text that tells a story. Jadi either itu bisa fiction atau non-fiction. Kalian udah tahu belum perbedaan fiction dan non-fiction? Ya, jadi kalau fiction itu imajinasi lah, imagery itu maksudnya kayak legenda, cerita rakyat, fable itu maksudnya ke fiction. Dan narrative text juga meliputi masuk ke non-fiction, itu adalah kayak experience dari kita sendiri. Yang penting dalam narrative text itu mengikuti structure-nya. Nggak masalah itu cerita apa, yang penting kita tell story to entertain dan meliputi structure-nya. Okay. Nah, apa aja sih structure dari narrative text? Yang pertama itu ada orientation. Jadi orientation itu dia introduce characters, times, place, jadi setting lah dalam ceritanya. Yang kedua ada complication. Dalam complication ini tuh dia membahas bagaimana munculnya awal dari masalah, puncak masalahnya, dan mulai meredai masalah, dan dilanjuti oleh resolution. Di sini tuh dia membahas solusi atau ending, apakah itu either bad ending or good ending, it doesn't matter. Yang penting ada ending dalam cerita narrative text. Dan di narrative text juga harus memang strukturnya itu menggunakan past simple. Itulah kenapa kita pilih past simple, belajar past simple di narrative text gitu. Get it? Yes. Get it? Yes. Voice correction. Dari yang udah kita tahu tadi structure dalam narrative text. Kira-kira siapa yang tahu bagian dari orientation-nya? Orientation itu perkenalan. Jadi biasanya memang di awal kalimat ya, di awal paragraf itu menceritakan perkenalan, setting tempat atau setting itu dan karakternya. Kira-kira ada yang tahu paragraf yang mana yang menjadi orientation of this narrative text? Ya, Ada yang tahu? kalimat pertama Kalimat pertama ya? Iya, benar. Nah, dari kalimat pertama itu dia memang nggak terlalu panjang karena ini memang kita ambilnya yang simple aja ya narrative text-nya. Jadi hanya memperkenalkan Tara di situ sebagai karakternya, dan lalu ada her attic, itu maksudnya ya dalam rumah lah lingkupnya karena itu. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, mulai ada muncul masalah nih. Itu kira-kira di paragraf berapa? Complication. Paragraf ke? Kalimat kedua. Kedua ketiga. Ya, mulai di situ udah muncul masalah ya, mengganggu temannya itu, mengganggu teman itu masih apa ya? Part itu membangun konflik gitu, dan konflik utamanya itu di part when she shared her little brother. Dan yang terakhir itu siapa yang tahu apa itu structure? Resolution. Benar. Ini kita cukupin aja ya, walaupun memang masih ada yang lain, cuman kita cukupin aja dari 5 verb 2 ini. Jadi yang pertama ini ada found. Dalam verb 2 itu ada beberapa bentuk verb 2. Ada yang bentuknya kayak ini ditambah ed, ada yang bentuknya berubah-ubah. Nanti kita bahas lebih lanjut di bentar lagi ya. Tadi bentar ya, salah teknis. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak arti dari found ini itu apa? Menemukan, oke. Dan ada yang tahu nggak kalau found itu verb 2 dari apa? Find, oke. Found itu verb 2 dari find. Kalian udah pintar ya sebenarnya? Oke. Yang kedua, cry. Ini tuh artinya apa? Nangis. Nangis. Verb 2 dari cry.
of the word. Jadi why, nggak semua tapi cuman ada beberapa kayak why, fly, terus ada ya gitu itu y-nya berubah menjadi i karena kalau riot ya emang kayak gitu ketentuannya lah. Jadi y memang ada beberapa yang harus diubah jadi i, ada yang memang masih tetap ya. Oke. Kayak misalnya play kan terakhirnya y, tapi kalau ditambah ed itu tetap ini karena karena sebelumnya diikuti oleh huruf konsonan y-nya. Iya. Nah, became ada yang tahu artinya apa? Menjadi verb satunya apa? Next one, word. Ada yang tahu verb satunya apa dan artinya apa? Verb satunya dulu apa? Verb satunya. Wear. Artinya? Memakai. Nah, yang terakhir nih, fell. Yang kalian tulis. Apa tuh verb satunya? Fall. Fall. Fall atau be? Full. Penuh. Full. Banyak nih ya. Ya, jadi yang benar nih Rajo sama Syarifah. Nggak apa belajar kita. Jadi feel itu is the second verb from feel itu second verb of feel. Nah, artinya ada yang tahu feel itu apa? Merasakan. Oke. Nah, jadi ini yang hijau-hijau ini adalah verb 2 yang ada dalam native text ini. So anyone knows what is scared means? Kan belum ditulisnya apa kira-kira artinya? Menakuti, takut, menunjukkan, ya benar. Sama yang terakhir ada apa yang belum? Slay, kalian udah tahu slay ya? Use, use apa artinya? Menggunakan. Oke. Nah, next ini kita fokus dalam past simple itu ada beberapa grammar rules. Jadi yang pertama kita bahas itu type of verb 2. Jadi dalam verb 2 itu ada namanya verb yang regular dan ada yang irregular. Dalam verb regular itu cuma ada penambahan ed atau bisa jadi sedikit berubah kayak yang tadi cry itu menjadi cry karena huruf y-nya itu diikuti oleh konsonan. Tapi kalau vokal menetap ya. Nah, kalau dalam irregular verbs itu memang the whole word itu berubah. Cuman memang ada huruf-huruf yang memang masih sama sedikit. Misalnya kayak found itu kan masih ada f, n, d-nya masih sama. Cuman a-nya itu diganti o gitu kan, found dari find. Di situ juga ada contoh where itu masih mirip lah, ada huruf-huruf yang masih mirip, cuman memang nggak beraturan perubahannya. Lalu ada form of sentence. Jadi yang pertama itu kayak yang kita tahu past simple itu dimulai oleh subjek, yang positifnya subjek, dan add verb to and object or complement. Nah, kalau dalam negative form itu tuh kalau biasanya di simple present, kalian udah belajar simple present kan semester lalu? Kalau dalam simple present itu pakainya kan do not, I do not drink. Nah, kalau dalam past simple dia itu pakainya did not. Jadi did itu adalah second verb of do. Oke. Nah, dalam negative form juga itu kita pakainya base verb karena udah ada did yang menunjukkan masa lampau. Jadi kita nggak perlu lagi pakai verb 2 dalam verbnya. Jadi contohnya kayak I did not drink yesterday. Kita nggak pakai lagi verb 2 dari drink yang merupakan itu drank. Nah, dan juga dalam negative form itu kita pakainya base verb, bukan verb 1. Jadi ada yang tahu nggak bedanya base verb atau infinitive dengan verb 1? No ya. Jadi base verb itu adalah kata kerja yang memang base, dia nggak dipengaruhi oleh subjek maupun hal lain. Contohnya kayak kalau dalam simple present tuh if we use misalnya play, she plays. Kalau she itu kan ditambah s atau es, plays gitu kan.
Nah kalau base verb itu memang nggak, walaupun dia she itu memang nggak tambah apa-apa. Jadi memang bentuk root of the word gitu, memang udah kayak gitu aja, jangan ditambahin apa-apa. Nah sama juga di question form itu pakainya base verb. Nah kayak di question form itu diawali dengan did karena itu menanyakan past itu, memang selalu did I did I drink your bottle of water gitu kan misalnya. Nah, jadi gitu kira-kira kalian paham nggak apa yang sudah jelasin barusan? Alhamdulillah. Kalian pintar nih.